Bang. mungkin semangat gitu dalam menghadapi pekerjaan yang selalu tiap hari ada. Iya semangat lah pasti, karena kan biar gimana ini jalan rezeki yang udah Allah bukain buat aku. Jadi tanda rasa syukurnya ya dengan menjalaninya ya dengan ikhlas gitu, dengan tulus, dengan passion, supaya pintu rezeki yang terbuka ini bisa Allah tambahkan lagi. Karena kan ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Gitu. Anak-anak suka protes gak sih, mamahnya keluar mulu nih, kerja mulu gitu? Alhamdulillah ya, anak-anak masih kecil-kecil. Jadi ya mereka taunya maminya yang penting pulang gitu. Dalam satu hari pasti maminya pulang, bisa tidur sama mereka, bangun bisa main sama mereka, maminya habis itu pergi kerja lagi gitu. Mereka taunya gitu aja. Tapi di sela-sela kesibukan nih, Kak Enar juga masih sempet juga nih kayak nganter anak sekolah, terus nemenin yang kemarin kegiatan. Harus bisa membagi waktu, apalagi kalau misalnya ada momen-momen penting, event-event penting dari sekolahnya mereka. Kayak kemarin ada United Nations Day kan, mereka pakai kostum nasional gitu dari negara-negara dunia. Ya aku harus ikutlah berpartisipasi sebagai orang tua. Tapi kelihatannya auranya lebih beda ya sekarang, kayaknya kelihatannya lebih happy gitu. Padahal masalah belum selesai. Ya itulah, mungkin itulah salah satu janji Allah sih. Karena kalau kita bertakwa, kalau kita bersyukur, pasti Allah akan memberikan nikmat hidayah, nikmat ketenangan hati. Untuk bisnis ini sendiri udah running berapa lama sih, Kak? Baru sebenarnya ini Inarusi.co ini kalau misalnya kita hitung mundur back then waktu ketemu sama partnership aku, mungkin ada kali sekitar 5 bulan yang lalu ya. Tapi kalau untuk ngebahas konsep bisnisnya bener-bener kita start running itu sekitar 3 bulan yang lalu. Nggak nyampe malah 2 bulanan lah kurang lebih, makanya ini termasuk project Roro Jonggrang. Up and down-nya sendiri, Kak, sebagai businesswoman yang terbilang baru juga nih, seperti apa? Up and down-nya karena aku kan juga newbie ya, bisa dibilang aku perdana untuk memulai start bisnis di dunia fashion ini. Jadi ada lah pasti beberapa miskom di tim internal gitu. Cuman alhamdulillah ya secara garis besar alhamdulillah sukses sih acaranya waktu launching kemarin di Jakarta Muslim Fashion Week. Anda pernah punya pengalaman sebelumnya untuk berkecimpung di dunia fashion hijab muslim seperti ini? Sebelum pernah punya pengalaman nggak sih? Sebelumnya emang dari kecil kan, dari usia 13 tahun aku emang udah hobi fashion, aku udah ngerti mix and match baju, udah suka, udah ada ketertarikan sama mix and match baju gitu. Udah ngerti orang kalau pakai baju kayak gini tuh kurang bagusnya digini-giniin. Padahal waktu itu usia masih 13 tahun. Tapi Gitu. Nah, di usia aku yang 30 ini ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk memulai bisnis fashion. Makasih Ibu, bisnis fashion gitu, dan Allah kasih peluang-peluangnya, Allah kasih jalan kemudahan juga untuk ketemu sama orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi bisa membentuk tim yang insya Allah solid gitu. Sponsor apa kamu menjalani bisnis ini? Bisnis apa? Serius lah pastinya, karena kan ini bukan cuma hobi ya, tapi hobi yang juga alhamdulillah kebetulan menghasilkan. Jadi menjadi salah satu pundi-pundi uang lah untuk bayar kebutuhan anak-anak. di tengah kesibukan ini kan job semakin banyak, usaha semakin banyak. Mungkin kalau berbicara pendamping, mungkin adakah rencana dalam waktu dekat? Mungkin kalau bicara pendamping mesti buka audisi dulu ya, karena banyak banget yang akan menyoroti ya kan, banyak banget yang akan bantu mensortir. Karena belajar dari pengalaman yang lalu, jadi banyak orang-orang di sekeliling aku yang emang peduli sama aku, yang sayang sama aku dan anak-anak. Mereka lebih concern gitu loh untuk calon aku ke depan ini siapa gitu, orangnya seperti apa. Jadi ya pasti akan ada semacam audisi kali. Orang penting itu siapa sih, Kak, yang membantu nih? Orang penting maksudnya? Orang penting yang membantu menyortir nanti. Oh ya banyak ya, baik dari pihak keluarga, dari rekan-rekan, teman-teman juga, terus teman-teman
aku di tim aku juga kan mayoritas teman-teman sekolahku juga. Jadi kenapa bisa aku bilang tim yang solid ya karena memang kita secara personal udah kenal dari beberapa belas tahun yang lalu, jadi udah nggak ada lagi sungkan-sungkanan lah istilahnya, udah sama-sama tahu. Tapi kalau boleh milih, apakah nanti kembali ke dunia artisan atau apa? Soal jodoh ya? Nggak tahu sih kalau itu, wallahu alam. Iya ibu, ayo Allah. Kalau itu aku serahin aja lah ke Allah, mau dapet jodohnya dia backgroundnya usaha kah atau artis atau Musisi udah wallahu alam lah, itu terserah Allah aja karena kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Apa nunggu masalah kamu selesai dulu baru mulai fokus atau gimana? Oh iya jelas dong, harus ketok palu dulu lah minimal, jangan tiba-tiba jalan sama yang baru ya kan. Kenapa tuh Kak emang ada pengalaman? Oh iya bahaya soalnya kalau kayak gitu kan, karena ikatannya masih kalau secara negara masih suami istri. Kalau misalkan ketahuan jalan berdua, apalagi sampai ketahuan serum kan, waduh itu bisa digerebek sama Satpol PP. Tapi yang pihak sana udah mulai menunjuk. Yang pihak sana sudah menunjukkan. Gimana itu? Ya nggak tahu sih, wallahu alam ya. Saran saya jangan sampai kepergok sama warga. Tapi anak-anak nanyain nggak kayak mama kenapa sekarang sendiri lagi? Anak-anak nanya apa? Mama kenapa sekarang sendiri? Banyak Enggak sih, karena memang nggak ada masalah ini, memang dedinya kan juga sibuk kan, jadi jarang juga maksudnya ada di rumah, sekalipun ada ya beliau menyempatkan diri untuk kerjain lagu gitu di studio, jadi nggak juga sering-sering bisa cuddling sama anak-anak gitu, jadi ya bukan suatu hal yang baru juga lah buat mereka. Tapi soal dedinya udah mulai terbuka dengan wanita lain, anak-anak sudah tahu? Nggak ada yang tahu, karena bahkan dari awal masalah ini pun juga anak-anak nggak tahu, karena kan Starla yang paling gede itu kan Starla ya, yang sudah cukup banyak mengerti gitu loh apa yang dia alamin, tapi ya dia nggak tahu gitu, dia aja nggak tahu karena dia homeschooling, aku masukin dia homeschooling, juga bebas dari gadget-gadgetan. Kalau aku kasih gadget pasti ada passwordnya, jadi nggak bisa sembarangan browsing gitu via Google ataupun YouTube. Tapi dari Kak Ainara sendiri tidak membatasi untuk bertemu dengan ayah atau seperti itu? Enggak lah, karena ya aku tahu lah, maksudnya itu kan haknya dia sebagai ayah kandung dari anak-anak kan, dan aku sebagai seorang mukmin juga nggak mungkin lah aku zolim gitu, menzolimi hak-hak dia sebagai seorang ayah. Maaf nih Teh, soal ketuk palu ini kan banyak berita mungkin katanya menuntut 12M, soal menuntut 12M. Oh iya, baru tadi dibahas di Rumpi. Itu gimana itu tuh, gimana dibilang tuh? serakah juga kan? Kalau gini, aku mau meluruskan dulu, istilah serakah itu kan kalau kita ingin memiliki hak yang bukan hak kita. Tapi kan di sini yang jadi permasalahan yang aku gugat itu kan bukan hak aku ya, haknya anak-anak. Yang mana pada saat ini insya Allah seterusnya akan berada di bawah naungan aku kan. Jadi ya selama mereka sebagai anak-anak belum bisa bersuara untuk haknya mereka masing-masing, ya aku sebagai ibunya lah berhak lah untuk bisa menyuarakan haknya mereka. Dan kenapa tersebut nominal 12M, karena berdasarkan dari saran dari kuasa hukum aku ya, yang mana untuk menjadi seorang kuasa hukum itu kan butuh sekolah yang nggak cepet ya, bukan yang instan gitu kan ya. Jadi ya bersama profesionalnya dia sebagai seorang lawyer, dia merekomendasikan nominal 12M karena berdasarkan hasil survei dari dari lembaga ekonomi, bahwa seorang anak itu dari usia golden age 10 tahun ke bawah sampai dia lulus kuliah membutuhkan biaya kurang lebih 3-4 miliar sampai dia lulus kuliah ya, yang benar-benar maksudnya standarnya ya gitu. Apalagi anak-anak ini kan aku berusaha memberikan yang terbaik ya, kayak sekolahnya sekolah internasional kayak gitu. Karena apa?
karena aku tahu lah maksudnya kemampuan dari orang tuanya terutama ayahnya kan semana gitu, aku bisa ngukur gitu. Jadi kalau memang di bawah itu ke mama juga pasti nggak akan nuntut segitulah. Tapi Tapi dari pihak sana ada penolakan, gimana menanggapi? Ya semuanya aku serahkan aja kita serahin aja ke yang mulia hakim. Mudah-mudahan harapannya ya hakim bisa menilai dari kacamata kebijaksanaannya. Tapi ada rasa khawatir nggak sih, seolah-olah dibilang yang tadi itu serakah gitu? Bukan serakah sih, lebih ke apa ya, lebih ke tegas aja. Aku pengen bisa memisahkan mana hak anak-anak, mana yang menjadi haknya dia gitu. Karena takut aja, namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu kapan datangnya ya. Aku juga nggak mau membatasi jodohnya dia, kapan dia mau nikah lagi, kapan dia mau punya anak lagi gitu. Nggak mungkin juga kita batasin. Jadi sebelum itu semua mulai dan terjadi dan semakin complicated ya, kan datangnya orang baru dalam kehidupan kita. Jadi ada baiknya aku pisahkan dulu haknya anak-anak. Teh, Kak, ini kemarin rame juga nih mertua pendotan Mbak Bondong gimana? Nggak ikutan pertanyaannya. Nggak ikutan Oke. kalau itu. lebih no comment ya. Tapi Aku nggak tahu sih, nggak kenal juga. Tapi sejauh ini anak-anak pola pendidikannya seperti apa sih ala Inara? Pola pendidikannya kalau untuk Starla aku prefer homeschooling, soalnya kalau dari anaknya sendiri dia lebih suka untuk ekskul ya, ekskul violin, piano, terus berkuda, menggambar kayak gitu. Jadi akhirnya aku prefer homeschooling supaya jadwal dia juga lebih fleksibel sih untuk mengasah skillnya dia, karena ya notabene-nya hari ini kita yang terpakai itu di lapangan pekerjaan itu adalah skill sih, balik lagi. Tapi emang keinginan dari Starlanya apa dari Kainaranya? Keinginan dari Starlanya sendiri, alhamdulillah. Karena aku percaya kita sebagai orang tua, sekaya apapun kita, sepopuler apapun kita, ujung-ujungnya kita nih hanya fasilitator bagi anak, bukan penentu masa depan mereka. Anak-anak sudah ada yang terlihat belum sih menuruni bakat sang ayah? Ya, alhamdulillah ya, kalau Starla dapat bakat dari ayahnya, bisa main alat musik ya, bisa main violin, bisa piano, nyanyi juga bisa. Cuman karena dia masih belum ada kali mental untuk nyanyi ya di depan publik, jadi dia lebih milih untuk main violin atau piano kayak gitu. Terus kalau dari menggambar dapatnya itu dari opung aku sih, dari kakek aku pihak mama gitu. Karena kakek aku kan juga pelukis kan, jadi nurun ke dia itu bakatnya. Ada rencana mau diduetkan nantinya sama papanya Starla? Waduh, wallahualam kalau itu, mudah-mudahan anaknya juga mau ya, karena selama ini kita udah paksa-paksa dia. Dedinya juga udah paksa dia, dianya belum siap. Kasihan sih kalau misalkan dia secara mental belum siap, nanti jadi beban. Aku nggak mau lah dia menjalani sesuatu itu dengan beban. Biarin aja dia ngerjain apa yang menjadi passion dia. Inara, untuk pendidikan agama Starla sendiri seperti apa? Kamu menitik beratkan juga nggak sih untuk agama gitu, memfokuskan juga? Alhamdulillah aku ada guru ngaji untuk anak-anak yang kebetulan dia juga tetangga juga sih. Jadi memang dia sudah ngajar Starla dari Starla usia 2 tahun, dari awal kita baru pindah ke sana, rumah itu gitu. Jadi sampai hari ini, bahkan sampai hari ini anak-anak masih ngaji sama beliau. Dan sudah ya udah lumayan banyak lah hafalan suratnya, baca Qurannya juga udah lancar, sholat juga udah istilahnya udah nggak perlu lagi dipaksa-paksa gitu, dia udah tahu lah kewajibannya dia, walaupun belum wajib sebagai seorang anak usia 8 tahun. Boleh kasih lihat